8/4 nih. Saya buka materi dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan ini slide saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Kita mulai ya. Jadi materi kita hari ini itu kita membahas yang namanya intervalent routing. Terakhir kita PTP kemarin ya. Nah, di sini ada 3 kata yang menjadi target kita. Pertama itu adalah inter. Jadi ya kata yang kedua itu adalah VLAN. Yang ketiga itu kita bahas yang namanya routing. Ya, ada 3 ini. Jadi kalau 2 kata ini digabung, bagaimana kita bisa menghubungkan ya, antara VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4 dan seterusnya. Karena di kemarin kita udah bahas kalau dia sudah beda network ya, sudah beda VLAN, maka mereka tidak akan bisa berkomunikasi. Nah, sekarang bagaimana cara kita buat mereka itu bisa berkomunikasi walaupun mereka beda VLAN. Maka ini ada satu materi ya, satu statement ya, satu pernyataan. Ini ada istilah namanya routing. Nah, routing ini sebenarnya sama saja seperti Anda belajar di Jarkom 1, nggak ada beda ya. Jadi intinya bagaimana cara kita menghubungkan satu network ke network yang lain. Nah, di sini kasusnya bagaimana kita menghubungkan VLAN A dengan VLAN B, VLAN C dan seterusnya, atau VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4 dan seterusnya. Ya, kira-kira seperti itu. Konsepnya seperti itu aja. Jadi bagaimana cara kita menghubungkan VLAN antar VLAN dalam network kita. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi hari ini yang akan kita tekankan adalah di sisi sini, ya. Jadi bagaimana Anda melakukan mengkonfigurasi. Jadi intinya kita lebih banyak ke praktek hari ini ya. Mempraktek menggunakan 2 device. Pertama itu menggunakan namanya switch yang sudah kita pelajari di minggu kemarin. Dan kedua itu kita menambahkan 1 device lagi namanya router. Karena routing ini mau tidak mau ya, suka tidak suka, kita harus ketemu yang namanya alat ini. Jadi kalau Anda mau ngerouting pasti ketemu nama alatnya namanya router ya. Oke, ya. Oke, nggak ada lagi ya. Cukup di situ yang di sini. Oke, saya lari ke slide kedua. Nah, ini secara sederhana lah saya menjelaskan sedikit tentang interVLAN routing itu apa. Jadi sudah saya jelaskan di atas, setiap device kalau sudah beda VLAN ya, sudah berbeda VLAN di sini, VLAN-nya sudah beda, maka sudah dipastikan mereka tidak bisa melakukan komunikasi ya. Tidak dapat melakukan komunikasi. Ini kata kuncinya. Jadi kalau mereka udah dalam satu VLAN pasti mereka bisa berkomunikasi. Kalau mereka sudah beda VLAN ya, maka mereka tidak bisa melakukan berkomunikasi. Nah, ini yang sudah kita pelajari di minggu kemarin. Nah, sekarang bagaimana cara kita agar antar VLAN ini bisa berkomunikasi ya? Bisa berkomunikasi. Maka di sini ada satu segmen dengan satu sama lain tanpa router ya, dia tanpa router. Artinya kalau kita pengen buat mereka berkomunikasi, maka kita butuh 1 device lagi tambahan namanya router. Nah, di dalam router inilah nanti akan ketemu yang namanya istilahnya routing. Nah, kira-kira seperti itu penjelasannya ya, seperti sudah dijelaskan di depan tadi ya. Sebagai contoh, dalam sebuah jaringan IP, setiap sub jaringan dipetakan kepada VLAN individu. Seperti kemarin bahwa setiap sub VLAN ya, atau bagian dari VLAN itu dia mempunyai alamat network masing-masing dan dia hanya mengontrol atau membroadcast sesama mereka saja. Jadi VLAN itu dia hanya mengontrol atau membroadcast sesama mereka saja. Broadcast domainnya hanya sesama mereka saja. Nah, jadi
dari kesimpulan di sini yang bisa kita ambil adalah ya sama seperti di Jarkom 1, kalau kita sudah beda alamat network, maka sudah dipastikan kita tidak dapat berkomunikasi. Itu kalau skinship awalnya seperti itu. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau kita pengen buat beda network tapi dia bisa berkomunikasi? Maka kemarin di Jarkom 1 kita pernah belajar yang namanya routing. Nah, ini suara apa ya? Ya, halo. Ya, kita butuh device yang namanya routing. Oke. Nah, ini udah kita bahas di Jarkom, ini sama lah, secara prinsipnya sama, nggak ada beda ya. Oke. Nah, secara analogi sederhananya seperti ini, ya. Jadi kita ada bagian VLAN HRD di sini. Terus ada VLAN accounting ya, accounting seperti ini. Maka keterangannya adalah ketika host A, jadi yang ini, host A yang ini berada di VLAN HRD, akan melakukan komunikasi dengan host B sesama dia di sini. Ini VLAN host B dan ini host A. Maka host A akan mengirim sebuah paket ditujukan ke host B tanpa mengirimnya ke router. Ya, kenapa? Karena ini dalam satu segmen VLAN dan dalam sudah dipastikan satu alamat network. Ya, maka dia tidak usah lagi paketnya itu jalannya ke router, tapi cukup dia dari host A menuju ke switch akan lempar ke host B. Ya, ini kasus yang pertama. Kalau dia sesama di sini, begitu juga di VLAN accounting. Jadi kalau host C pengen berkomunikasi dengan D, maka datanya itu nggak usah ke sini, tapi dia langsung dari sini menuju ke sini. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, statement yang kedua, pernyataan yang kedua, kalau host A ya ingin mengirim sebuah paket ke C. Jadi dari A di sini ingin masuk ke sini ya, ingin ngirim data ke sini. Ya, seperti itu. Di VLAN accounting ya. Jadi C itu berada di VLAN accounting, A itu berada HRD. Switch akan meneruskan paket ke router. Nah, maka dari switch ini akan dilempar ke router, kira-kira seperti itu ya. Yang menerima traffic antar muka yang menggunakan misalnya dianggap VLAN 10, ID-nya VLAN 10. Nah, ya. Apa yang dilakukan router? Apa yang dilakukan router sama seperti di pelajaran routing di semester kemarin, bahwa router akan memeriksa yang namanya routing table dia, ya, routing table apakah ada jalur menuju ke VLAN accounting atau tidak. Maka dia akan setelah ada dia akan menentukan interface mana yang bisa dilalui oleh A agar sampai menuju ke C, ya. Dan setelah dia ketemu, ini catatan dia ketemu ya, routernya ketemu, maka router itu akan meneruskan paket keluar melalui interface di VLAN menuju accounting pada switch B. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi intinya adalah ini ya. Kalau kita sudah beda network, kita sudah beda VLAN, ya. Kalau mereka pengen berhubungan, pengen berkomunikasi, maka kita harus melakukan yang namanya konfigurasi routing, ya, membuat yang namanya routing. Nah, itu aja kuncinya di situ. Tetapi kalau kita hanya dalam satu VLAN, satu network, kita nggak usah butuh yang namanya VLAN, tidak usah yang namanya router. Nah, kira-kira kesimpulannya seperti itu ya. Oke. Nah, bagaimana cara membuat inter-VLAN routing? Ada istilahnya one stick routing, ya. Jadi one stick routing itu ada satu batang seperti ini. Nah, bentuk batang seperti ini nanti dari satu batang ini akan muncullah seperti terangking kemarin, ada beberapa ID VLAN yang bisa kita lakukan di sini, ya. Oke, sama saja seperti ini. One stick routing adalah dalam istilah Indonesia batang tunggal ya, satu batang tunggal ya yang akan melewatkan beberapa multi VLAN di sana. Oke, ya. Nah, kita lihat keterangannya sederhananya. Secara fisikal, gambar topologi menunjukkan router hanya terhubung dengan satu switch. Ya. Namun secara logika, switch terhubung dengan telah dikonfigurasi sebagai server merekam semua anggota VLAN pada ujung jaringan. Ya. Oke. Jadi artinya, router itu hanya terhubung dengan satu switch master kita di sini, switch master kita. Nanti switch master ini akan dilempar ke switch 3, switch 4, switch 5, dan switch 6, dan seterusnya. Ya. Terhubung ke dia,
Kemudian router akan melakukan proses enkapsulasi. Nah, kemarin udah kita bahas bahwa PTP itu ada dua cara, ada tagging ya, yang kedua ada enkapsulasi dengan tujuan agar antar VLAN yang telah kita buat dapat terkoneksi satu sama lain ya. Oke, dengan cara traffic di inter-VLAN routing akan dikirim seluruh ke dalam trunking router sehingga router akan melakukan pemeriksaan. Nah, kembali lagi router akan melakukan pemeriksaan yang namanya routing table dia ya, table routing dia dengan tujuan untuk menentukan jalur mana, kira-kira jalan mana atau interface mana yang akan kita lewatkan atau di sini ditulis interface keluarnya mana untuk mengirimkan data itu menuju ke switch yang mana yang kita inginkan ya, kira-kira seperti sama aja lah yang saya jelaskan di awal. Jadi intinya bagaimana cara kita menghubungkan VLAN A ke VLAN B gitu, VLAN B ke VLAN C dan sebaliknya C ke A, B ke A dan seterusnya ya, kira-kira seperti itu. Oke, sekarang silakan siapkan paket tracer Anda ya. Topologinya sama seperti di minggu-minggu kemarin. Jadi saya hanya nambah di sini satu buah router ya, satu buah router. Terus 3 buah switch sama seperti kemarin, tetap saya kondisikan di switch 2 itu sebagai master saya, yang switch 3 tetap menjadi switch klien saya, dan switch 1 itu menjadi klien saya. Nah, kira-kira ini topologinya seperti yang kita lakukan di minggu kemarin. Oke, udah buka paket tracer semua? Sudah, Pak. Oke, saya rekam dulu ya. Lupa merekam tadi. Oke, sekarang kita mulai. Saya buka di paket tracer saya. Kelihatan paket tracer saya? Kelihatan, Pak. Oke, kita lakukan seperti minggu kemarin ya. Saya ambil 3 buah switch seperti ini. Selanjutnya saya ambil device router ya. Router saya ambil seri 1841 yang ini. Saya letakkan di tengah sesuai topologi kita. Terus saya ambil PC ya. PC-nya ada 9. Sini seperti ini ya. Oke, seperti ini, seperti minggu kemarin lah, nggak ada beda nih. Ya. Oke, kita hubungkan dulu ya. Kita lihat di gambar di topologi kita, switch 2 sama switch 3 port Ethernet 24, switch 2 ke switch 1 pas Ethernet 23, ke router itu pas Ethernet 00 dan pas Ethernet 01 di switch 2. Oke. Sama caranya, ambil cross dulu di sini ya. Kita ambil port 24. Di sini juga kita ambil port 24. Di switch ini kita ambil port 23. Di sini juga kita ambil interface port 23. Oke. Selanjutnya di router kita ambil pas Ethernet 00. Di switch 2 kita ambil di Ethernet 01. Seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita hubungkan antara klien FA01, FA02, FA03. Oke. Kita ambil ini FA01, FA02 di sini, FA03 di sini. Oke. Selanjutnya di switch 2 FA04, 5, 6. Oke. Di sini 4, 5, 6. 6 di sini ya. Oke. Sorry, ini agak disusun ya set. Nah, kok putus ya nih? Sebentar, kok ini salah? Kok ini merah? Ini port 456. Ini. Oh ya. Oke. Terus ini 7. Ini 8.
8. Ini 9. Oke, seperti ini. Ya. Nah, kira-kira seperti inilah. Oke, udah semua sampai sini? Ada pertanyaan di sini? Bisa? Oke, saya kasih ini dulu ya. Kayak kemarin, saya kasih warna dulu. Ini di yang ini pilihan kemarin, pilihan 3, pilihan 4 ya. Terus saya ambil warna lagi yang ini pilihan 3, terakhir itu untuk pilihan 2 ya. Pilihan 2 saya ambil warna biru aja. Ini pilihan 2 seperti ini. Terus saya kasih kotak yang ini sebentar, saya kasih warna dulu, maaf, saya kasih warna merah aja lah, merah ini. Terus saya kasih warna biru muda ini terserah ya, terserah Anda mau warna apa, nggak usah harus sama seperti saya. Silakan Anda punya kesukaan warna masing-masing, boleh silakan ya. Oke, udah selesai. Terus saya kasih keterangan ya. Di sini ini lantai 3. Terus di sini lantai 2. Di sini lantai 1. Oke, sama seperti kemarin lah. Ini nggak ada beda ya. Ini saya masukkan di sini sebagai identitas kita. Terus selanjutnya saya kasih warna yang ini untuk VLAN 2. Yang ini untuk VLAN ini VLAN 3. Terakhir ini VLAN 4. Oke, seperti ini. Masih lihat saya kan? Sambil dicoba juga ya. Ya, Pak. Menanya, Ya. Pak. Router ke switch tadi konsol apa? Yang ini. Iya. Kabel cross, kabel strike. Strike ya? Baru portnya apa? Pas Nah, ini FA00 di router. Di sini FA01. Oh, ya, Pak. Kasih. Oke. Udah? Sudah, Pak. Oke. Ya, ini identitas ya. Ini yang warna biru VLAN 2, yang warna apa nih? Coklat ya. Coklat itu VLAN 3, hijau itu VLAN 4 lah ya. Nah, ini switch. Oh, ini sorry, maaf. Ini lantai bukan lantan. Lantai 3, ini switch lantai 2, ini switch lantai 1. Oke. Ini sebagai master kita ya. Switch master kita di sini di switch 2. Oke, kita lihat di modul kita. Oke, pertama dia melakukan konfigurasi di router ya. Nah, ini seperti kemarin karena kita menggunakan interface-nya di pas Ethernet 00 ya. Di sini kita hanya mengaktifkan saja. Dia hanya perintahnya no shutdown aja. Jadi kita up-kan karena posisi di router ya. Di router itu default-nya di sini mati gitu. Ya, off dia. Jadi ini saya buka router dulu ya, sama seperti kemarin kita ambil CLI. Ini saya berbesar dulu biar Anda kelihatan nanti. Oke, ini saya N-kan saja. Di sini saya N. Enter. Saya di enter 2 kali. Di sini sama seperti kemarin saya ketikkan enable seperti ini ya. Enable. Terus masuk ke global, configure terminal. Terus saya kita masuk ke interface yang terhubung ke switch ya. Jadi interface pas 00. Terus perintahnya hanya no shutdown. Seperti ini.
Nah, Anda perhatikan di sini dia berubah jadi hijau. Ya, kita hanya mengupkan di sini. Oke. Oke. Udah up? Sudah up belum? Coba. Selanjutnya kita lihat konfigurasi selanjutnya ada di ini sudah ya, ini sudah selesai. Nah, ini ya. Kita melakukan membuat sub interface ya. Sub interface dengan misalnya kan kita terhubung ke router ke switch tadi ke pas Ethernet 00. Lah. Ya. Nah, kita lakukan proses pembuatan sub dengan cara mengenkapsulasi perintahnya seperti ini ya. Perintahnya seperti ini. Jadi saya contohkan dulu. Sorry ya. Sebentar saya Oke, sorry ya, hidung saya gatal. Tadi sampai mana? Oh, ini ya. Kita buat ini ya. Kita buat ya. Nah, kita buat sub interface yang ada di pas Ethernet 00 ya. Jadi di sini kalau Anda perhatikan, ini kan kita hanya satu media ya, satu kabel nih ya, satu kabel menuju ke switch. Nah, di dalam switch ini, di dalam interface FA00 ini seolah-olah nanti ada beberapa interface virtual. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita buat interface-nya secara virtual nanti di sini ya. Dengan cara sintaknya adalah seperti ini tadi. Nah, dengan sintak pertama kita masuk ke bagian global, masukkan perintahnya interface pas Ethernet 00.2. Nah, terus Anda buatkan enkapsulasi .1Q2. Nah, Q2 ini artinya nanti interface 00.2 ini akan terinclude ke VLAN 2. Nah, gitu maksudnya. Yang ini juga sama. .1Q3 termasuk di VLAN 3. Untuk VLAN 3 interface-nya. Yang ini untuk interface VLAN 4 dan seterusnya. Ini saya masukkan IP-nya ya. Saya ambil yang di ujung semua karena ini nanti akan jadi gateway kita. Gateway kita untuk di setiap klien, maka saya masukkan 172.17.10.254.255 sesuai alamat network di topologi kita ya. Nah, seperti ini. Jadi kita akan buat sub interface seperti ini. Oke, saya masuk ke router. Saya masuk ke interface langsung aja, interface pas 00.2 seperti ini. Nah ya. Oke, up dia, di enter aja, akan muncul dia config min sub if ya. Maka tuliskan aja perintahnya adalah enkapsulasi. Nah, enkapsulasi .1Q2. Ini artinya kita pakai untuk VLAN 2. Oke, kita masukkan IP address 172.17.10.254
dengan subnet masnya 255.255.255.0. Oke, saya tuliskan description. Descriptionnya sub interface VLAN 2. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini nggak ada di ini ya. Nggak ada di yang ini, nggak saya tulis di modul ya, nggak ada. Oke, sekarang saya exit. Saya buat untuk sub interface yang ketiga, sama caranya. Interface pas Ethernet interface pas 0.0.3 seperti ini untuk VLAN 3. Enkapsulasi .1Q3 IP address 172.17.20.255.255.255.0. Oke. Saya enter. Saya exit lagi, saya masuk ke untuk sub interface keempat. VLAN 4 pas Ethernet 0.0.4 ya. Seperti ini. Oke, enkapsulasi .1Q4 IP address 172.17.254.255.255.255.0. Oke. Exit. Ya. Ini saya exit. Kita lihat run. Kita lihat hasil konfigurasi kita. Nah, ini ya. Ini hasil konfigurasi kita, run ya. Melihat hasil konfigurasi kita. Nah, ini sub interface kita pas Ethernet 00 ya. Oke, kita pakai description-nya sub VLAN 2. Ini nggak saya tulis, bisa ditambahin aja nanti. 254, 255 gitu ya. Terusnya sampailah terakhir seperti ini. Nah, ini udah masuk semua. 01 yang kita pakai. Oke, sampai di sini bisa ngikutin? Bisa ngikutin untuk yang ini? Yang ini nih. Bisa? Nggak bisa. Yang ini. Oke. Saya lanjut. Lanjut, Pak. Berapa pertanyaan atau saya lanjut dulu? Halo? Lanjut deh, Pak. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, sekarang di sisi routernya udah selesai ya. Untuk sementara kita selesai ya untuk di routernya. Sekarang kita akan lakukan konfigurasi seperti kemarin di switch. Jadi kita switch 2 menjadi master kita ya. Maka kita akan buat database-nya di sana. Terus nanti trankingnya ada di sini juga untuk 3. Sekarang 3 trankingnya ada di 01, 024 dan 023, dan di sini kita setting PTP servernya di sini ya. Nanti kita akan transfer ke switch 3, switch di lantai 3 dan switch di lantai 1. Sama seperti kemarin sih sebenarnya. Oke, saya create dulu di sini, saya buka ya. Oke, di sini saya enter enable configure terminal. Saya create VLAN 2, namanya kemarin dosen. Exit. VLAN 3, mem-nya adalah pimpinan. Exit. VLAN 4, namanya mahasiswa. Oke, seperti ini kemarin ya kita lakukan. Terus saya buatkan PTP modenya server seperti ini. PTP domain itu kita tulis kemarin UIGM.
PTP password ya, ini password 12345 seperti ini aja passwordnya, sesuaikan dengan keinginan Anda ya. Selanjutnya saya aktifkan trunking di port 24, port 23 dan port 1. Jadi saya masuk ke interface pas 024, ini switch modenya terang. Oke, udah sampai di sini, exit ya. Terus saya masuk ke interface pas 023 sama switch modenya terang, exit. Selanjutnya terakhir di interface pas 01, switch modenya adalah terang. Oke, di sini saya tambahkan switch terang native VLAN 1. Ini saya pakai ini, nanti saya akan coba masuk ke sini nanti ya, dari sini. Untuk remote sih sebenarnya. Ya. Jadi kita masukkan VLAN manajemennya berapa IP-nya. Oke, sampai di sini udah selesai kita ya. Jadi kalau kita show VLAN nanti akan muncul di sini, tinggal kita aktifkan saja port berapa, nanti kita lihat ya. Nah, langkah selanjutnya ini kita akan mengaktifkan di switch 3 dan switch 1. Caranya sama seperti kemarin ya, nggak ada beda. CLI di switch 1 enable configure terminal. Saya aktifkan dulu. Oh sorry, sebelum saya di sini kita pastikan dulu nih. Show VLAN dulu ya. Show VLAN. Oke, belum ada database VLAN di sini ya. Di switch 3. Oke, saya masuk ke global, configure terminal. Saya masuk ke interface pas 024, switch modenya adalah terang seperti ini ya. Oke, saya exit. Selanjutnya saya aktifkan PTP mode client seperti ini, sama PTP domainnya IGM, PTP password 12345. Oke. Ini maka kalau kita lihat show VLAN. Nah, ini udah nyebrang dia. VLAN-nya udah masuk nih ke switch 3 ya. Cara yang sama kita lakukan juga untuk switch 1 di sini. Ya, switch 1 kita lihat caranya sama, nggak ada beda ya. Enable, kita pastikan dulu show VLAN. Ada nggak VLAN-nya? Nggak ada. Oke. Sekarang kita lanjutkan configure terminal. Kita masuk ke interface pas 023, switch modenya adalah terang. Seperti ini, kita exit. Selanjutnya kita setting PTP mode client. Client, PTP domain, domainnya itu UIGM, PTP password itu adalah 12345. Oke, seperti ini. Oke, kita lihat hasilnya. Klik exit, show VLAN. Ketik exit ya. Nah, ini udah masuk. Oke, udah nyebrang semua. Udah masuk semua VLAN-nya. Sekarang kita tinggal aktifkan member portnya dari setiap VLAN. Oke, sekarang saya masuk dulu ke switch 3 dulu ya, paling atas. Ini pas ether berapa ya? Berapa nih ya? Ini 1 terasinya. 123 ya. Kalau di topologi kita berapa? Sebentar, saya lihat dulu. Ya, 123 ya. 01, 02, 03. Oke. Oke, saya masuk ke switch mana ya? Dia tutup dulu lah. Banyak kan. Ini juga saya tutup dulu. Nggak ada nama, jadi susah. Harusnya dikasih nama ya. Oke, switch 2. Oke, routernya udah juga sudah. Sekarang saya masuk ke switch 3 ya. Oke, sama seperti minggu kemarin, configure kita aktifkan member portnya, interface pas 01, switch modenya akses, switch akses VLAN 2. Oke, saya exit. Selanjutnya interface pas 02,
switch mode akses, switch akses VLAN 3. Ya. Interface pas 03, switch modenya akses, switch akses VLAN, VLAN 4 ya. Oke. Sampai di sini. Ini saya agak cepat ya, karena sama seperti yang kita lakukan di minggu kemarin, nggak ada beda ya. Ini sama seperti Anda lakukan di tugas Anda kemarin, membuat member port dari setiap VLAN. Oke, udah selesai di switch 3, di lantai 3 ya. Saya masuk ke switch lantai 1 sekarang. Caranya sama lah. Oke, tapi kita pastikan dulu nih, ini port berapa ya? Ini port 8, 789 rasanya ya. Di sini 9 rasanya. Oke, 789. Oke, 789. Oke, konfigur terminal, interface pas 07. Ini switch modenya akses. Switch akses, VLAN 2 di sini. Exit ya. Interface pas 08. Switch modenya adalah akses. Switch akses VLAN 3. Exit ya. Terakhir interface pas 09. Switch modenya adalah akses. Switch akses VLAN. Oke, ini saya Ctrl Z seperti ini. Show VLAN langsung saya. Udah masuk ya. Ini hasilnya udah masuk nih. VLAN 2 ada di port 7. VLAN 3 itu ada di port 08. Dan terakhir itu port mahasiswa ada di di port 9 ya. Oke, sama juga untuk switch terakhir itu di switch master kita di switch 2. Ini di 4, ini 3 ya. 1 2 3 4 5 6 ini ya. Ini 6 rasanya. Terakhir ini 6. Oke. Jadi sama ya. Ctrl C, konfigur terminal, interface pas 04 ya. 04. Switch modenya akses, switch akses VLAN 2. Saya exit di sini. Switch interface pas 05. Switch mode akses, switch akses VLAN 3. Exit. Interface pas 6. Switch modenya akses, switch akses VLAN 4. Oke, saya Ctrl Z, show VLAN. Oke, udah masuk semua ya. Udah masuk. Ini di switch 2 saya cek dulu. Ini saya Ctrl Z dulu, show VLAN ya. Saya pastiin dulu, kita pastiin dulu lah. Oke, udah masuk semua member portnya. Terakhir kita coba masuk IP di sini ya. Kita masukkan IP di setiap PC ini. Oh, kemarin ini saya ganti server ya kalau nggak salah ya. Di sini ya. Yang saya contohin minggu kemarin ya. Ini kita ganti server dulu ya yang ini ya. Lupa saya. Bentar, saya ganti dulu ini jadi server. Oke, saya jadikan server di sini. Oke, seperti ini. Saya tarik kabel dulu medianya. Ini di port 01 ya. Oke, seperti ini. Sini dulu saya masukkan IP-nya, networknya berapa kemarin? Network kita kemarin berapa? VLAN 2 berapa? Oh, 10.0 ya. Oke, 10.0. Sekarang ini saya tutup dulu lah. Ini saya tutup. Yang switch-nya karena udah selesai, saya tutup dulu. Oke, ini saya tutup. Saya masuk ke end device-nya. Saya masuk dulu ke PC 6 dulu ya, di lantai 2, lantai 1. Ini saya masuk ke desktop. Nah, ini ya. Kita masukkan alamatnya 172 17 10 titik. Ini rasanya kemarin 3 dengan subnet masnya adalah 255 550. Oke, ganti di sini. Nah, jangan lupa masukkan gateway ya. Nah, gateway-nya yang mana? Yang di sini. Lihat nih, ini kan untuk VLAN 2 ya. Anda perhatikan di sini, di switch.
enable suran. Sorry, maaf. Suran. Di sini ada saran, suran. Nah, enter. Kita lihat di sini. Nah, untuk orang pilihan 2 ya, untuk orang pilihan 2 itu gateway dia ada di sini nih. Ini gateway dia. Yang ini untuk orang pilihan 3, gateway dia. Yang ini untuk orang di pilihan 4 ya, untuk gateway dia. Ini yang kita pasang di interface router kita di sini. Nah, ya, ini yang jadi gateway kita. Jadi kita masukkan alamat gateway untuk VLAN 2 adalah yang ini. 172.17.10.254. Oke, saya ambil lagi ke PC 6 tadi ya. Saya masukkan nih gateway 172.17.10.254. Oke, seperti ini. Saya close. Selanjutnya saya masukkan di PC 3 sama caranya. 172.17.10.2. Ini saya ganti dengan 255. Gateway-nya saya masukkan 172.17.10.254. Oke. Oke. Selanjutnya saya masukkan ke server di sini ya, desktop. Ini sama IP-nya 172.17.10.1. Gateway-nya itu subnet mask-nya 255, gateway-nya sama 172.17.20.10.254 seperti ini. Oke. Ya. Nah, untuk yang VLAN 3 juga sama. Jadi misalnya kita masukkan di sini IP-nya kemarin adalah 172.17.20.3. Ini 255. Jangan lupa gateway-nya tadi 172.17.20.254 ya. Ini saya close. Masuk ke PC 4 di VLAN 3. Saya ambil desktop 172.17.20.2. Saya ganti ini 172.17.20.254. Oke, seperti ini. Saya terakhir di PC 1 yang ada di VLAN 3. Desktop. Ini 172.17.20.1 ya. Ini. Oke, saya contohkan sampai di sini aja ya. Nanti silakan dilanjutkan untuk di rumah. IP-nya 254. Oke, seperti ini ya. Kalau sudah ya, ini udah bisa melakukan komunikasi. Nah, kalau kemarin ya, kalau kemarin kita nggak bisa melakukan tes koneksi ke orang yang ada di VLAN sini dan orang yang ada VLAN sini dan sebaliknya. Nah, sekarang kita coba dengan menggunakan interVLAN routing ini ya, kita masuk di sini, maka traffic kita tuh misalnya melakukan tes koneksi dari PC 6 ke PC 1 misalnya di sini, maka dia akan larinya ke sini traffic itu. Terus nanti akan masuk sini, nanti akan masuk ke router, balik lagi ke switch, nanti akan dilemparlah ke sini gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, kita coba dulu. Saya mulai dari PC 6 ya yang ada di sini, PC 6 yang ada di VLAN 2. Saya coba satu network saya dulu. Saya masuk ping ke 172.17.10.2. Oke, ini adalah IP alamat yang ada di PC 3 ini. Terus saya masuk ke IP 1 ya. Di server di sini. Oke, nggak ada masalah ya, saya bisa mengakses ke sana. Selanjutnya saya akan coba lakukan tes koneksi orang yang ada di sini. Di PC 1, PC 4, dan PC 7. Itu alamatnya adalah ping 172.17.20.1. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, ini nyambung nih sekarang. Saya udah bisa masuk ke sana. Ya, terus saya melakukan tes koneksi ke 20.2. Oke, juga nggak ada masalah. Terakhir ke 3 ya. Ke sini, ke PC 7 sini. Oke, ya.
Oke, nggak ada masalah. Artinya dengan adanya kita sudah melakukan tes konfigurasi interVLAN routing, antar VLAN kita udah berkomunikasi. Jadi sama kalau saya kasih contoh, ya kita kasih contoh misalnya di sini saya bangun sebuah aplikasi seperti kemarin. Ini saya edit dulu di sini. Nah, saya ambil di sini. Ini saya hapus ya. Ini sederhana sajalah saya buatnya. Ini saya ganti dengan H1. Nah, selamat datang di Prodi Sistem Komputer UIGM. Nah, kira-kira seperti ini. Saya tag H1 seperti ini. Center. Ini tag penutup tag center ini saya pindahkan ke bawah. Sini, samping H1. Udah seperti ini. Saya simpan, save. Ya, yes. Terus saya aktifkan DNS saya di sini. Saya buat misalnya sk.com seperti ini sederhana. Saya tuliskan IP-nya 172.17.10.1. Oke, saya add dan ini saya on kan. DNS-nya saya on kan di sini. Saya klik tombol on. Oke. Selesai. Terakhir saya masukkan di PC7 alamat DNS saya di sini ya di desktop. Ambil DNS 172.11.10.1. Oke, seperti ini. Maka hasilnya akan sama seperti kemarin, sk.com. Apa nggak jalan nih? Oh, sebentar. Ini sudah ada gateway ya? Ini gateway-nya udah ada. Oke, benar. Kita tunggu dulu lah, kayak belum up aja sih kayaknya. Ini di sini ya, PC7. Nah, ini udah masuk nih ya. Nah, ini udah masuk. Oke, kita coba lagi ya. Lama ya, autentikasinya agak lama nih. Sinkronnya. Oke, saya coba lagi di SK. Nah, ini nih. Jadi saya berada di orang di lantai 1 dan saya berada di anggota VLAN 3 itu bisa mengakses web yang ada di VLAN 2 di sini gitu. Ya, di VLAN 2 dengan webnya ada di sini. Ini selamat datang di Prodi Sistem Komputer UIGM. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini untuk konfigurasi di VLAN ya. Jadi sampai pertemuan 6 ini kita udah sampai ke tahap terakhir ya. Tahap terakhir mulai dari create VLAN, terus create PTP, terus terakhir ini hari ini kita belajar yang namanya tentang inter-VLAN routing. Nah, minggu depan di sesi terakhir untuk VLAN itu kita masuk ke yang namanya port security. Nah, jadi bagaimana kita mengamankan agar orang tidak bisa asal pasang di switch kita ya. Di switch kita seperti apa. Jadi kita limit lah, kita batasi switch ini punya siapa, ini aksesnya seperti apa dan seterusnya ya. Nah, ini setelah itu kita akan mengadakan yang namanya UTS ya. UTS untuk evaluasi tentang VLAN. Nah, setelah itu di pertemuan setelah UTS, Meet, kita akan melanjutkan ke bagian implementasi. Misalnya kita bangun server, kita bangun POIP gitu ya, dan seterusnya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu untuk konfigurasi ini. Ini saya simpan dulu ya, saya simpan. Silakan kalau ada pertanyaan sambil saya simpan ini. Oke, ada pertanyaan enggak? Pak, yang di router tadi cuman encapsulasi B ya, Pak? Ya, cuman itu. Tapi jangan salah ya, enkapsulasi itu sesuai dengan list VLAN kita ada di sini. Misalnya ada VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, dan seterusnya gitu aja ya. Gitu. Ya. Jadi intinya kita bagaimana belajar ini, bagaimana bisa menghubungkan orang yang ada di VLAN 2 masuk ke VLAN 3 dan masuk ke VLAN 4. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini VLAN 4-nya belum saya konfigurasi ya.
tinggal dikonfigurasi aja lah. Jadi misalnya saya contohkan di PC 2 ini, alamatnya tadi berapa ya? 172.17.30.1 misalnya ya. Ini saya masukkan di sini 255. Terus saya masukkan gateway-nya 172.17.30.254, DNS-nya itu 172.17.10. Tuh, oke, seperti ini. Kita ping dulu ya, masuk nggak ya? Ping ke 172.17.10.1. Oke, masuk. Kalau saya tes koneksi di sini sk.com, nah masuk deh ya. Itu juga orang yang ada di sini nggak ada masalah, sama aja lah. Jadi kalau saya coba masukkan di sini juga sama lah. Ya 172.17.30.30.3. Sini menjadi 255. Di sini gateway-nya 172.17.30.254. Ini 172.17.10.1. Oke, ini saya ping dulu ya, ping ke 172.17.10.1. Oke. Ya ini IP benar ya. Oke, 30 baru kita browsing. sk.com. Oke, sip, masuk. Gitu. Ya. Nah. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini saya stop dulu ininya ya. Recordnya udah selesai ya? Oke, silakan ada pertanyaan untuk materi kita hari ini. Sebelum saya akhiri, nanti tugasnya Anda lanjutkan lagi ya, lanjutkan lagi hasil kerja Anda, nanti hasilnya upload di ini, di virtual class ya. Ada yang sudah selesai? Belum, Pak. Belum ya? Nah, nanti silakan pokoknya intinya ini sering Anda baca di modul saya, terus Anda latihan. Kalau Anda sering latihan ya percuma juga, akan ketemulah caranya gitu ya. Saya ulang berapa kali bahwa kita kalau hal seperti ini seperti Anda main sepeda gitu. Belajar main sepeda, lihat orang tuh gampang ya. Pas kita naik sepeda susah rupanya. Kira-kira seperti itu. Anda kalau lihat saya tadi gampang lah Pak Asmi kan seperti itu lah. Nah, pas Anda coba lupa nanti. Nah, nanti harus jadi artinya sering-sering kita latihan kayak gitu ya. Intinya cuma itu sih, sering latihan ya. Oke. Ada pertanyaan? Nanti untuk videonya untuk ngerjain tugas Anda nanti saya upload ya di virtual class. Jadi soalnya Anda lakukan ulang konfigurasinya seperti yang saya lakukan tadi. Tugasnya itu aja sih. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak sebelum saya tutup? Untuk yang ini belum kayaknya, Pak. Oke ya, yang lain nggak ada? Nggak ada, Pak. Oke, ya. Kalau nggak ada, saya cukupkan dulu karena materi kita udah habis ya. Udah 1 jam ya, lebih 1 jam. Jadi kita cukupkan. Silakan dicoba lagi. Nanti saya uploadkan lagi materinya di videonya di ini di virtual class ya. Oke, mungkin ini saja untuk hari ini. Kita lanjutkan insya Allah di minggu depan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Saya duluan ya. Terima kasih, Ya, Pak. Pak.